Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Saya Suryani M dari SMK Negeri 1 Payakumbuh. Saya Melty Iriani dari SD Negeri 52 Payakumbuh. Saya Sakti Karmila dari SDIT Mutiara Hati Payakumbuh. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Yani, apa kabarnya nih Ibu? Waalaikumsalam Ibu Mila, Alhamdulillah sehat. Ibu Mila gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Nah Ibu, hari ini Ibu Yani ada sesi coaching dengan Ibu Ani gitu ya Bu ya? Iya, ya Bu Mila, hari ini saya rencananya akan melaksanakan sesi coaching bersama Ibu Ani nanti siang rencananya. Oke, baiklah Ibu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap Ibu Yani terhadap kompetensi coaching yang Ibu kembangkan nantinya. Jadi untuk itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti dengan Ibu Ani ya Bu ya. Lalu apakah Ibu sudah siap melaksanakan sesi coachingnya nih? Insya Allah siap Bu Mila. Oke, baiklah Ibu, sebelum memulai proses coachingnya ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Pertama, saya akan menjelaskan rubrik penilaiannya saat Ibu melakukan proses coaching, yang mana nanti Ibu melakukan kegiatan coaching, apakah Ibu sudah menggunakan alur tirta atau belum gitu ya Bu ya. Yang mana alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, yang kedua, saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu terdiri dari membangun kemitraan dengan coaching, lalu menggali potensi coaching dengan cara-cara yang kreatif. Lalu selanjutnya kompetensi inti dari coaching itu adalah kehadiran penuh ya Ibu, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah Ibu, dalam mengajukan pertanyaan berbobot nanti, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa ya Ibu ya. Rasa di sini yaitu receive, summarize, dan appreciate. Nah, receive itu Ibu bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coach Ibu. Kemudian Ibu bisa memberi pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu bisa merangkum pertanyaan dari coach Ibu dan juga Ibu bisa memberikan apresiasi kepada beliau. Nah, Ibu, apakah sudah jelas penilaiannya Ibu? Ya, untuk sementara jelas ya Bu Mila atas rubrik penilaian yang Ibu Mila jelaskan. Mudah-mudahan nanti saya bisa menerapkan penilaian yang sesuai dengan Bu Mila harapkan nanti ke depannya. Oke, mudah-mudahan ya Ibu ya. Nah, sebelum itu Ibu, izinkan saya bertanya sedikit ya Bu ya. Iya, boleh Bu Mila, silakan Bu Mila. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti Ibu? Baik Bu Mila, pada kompetensi coaching pada hari ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah, berarti ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu ya. Nah, kira-kira bagian mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan nanti Ibu? Baik Bu Mila, untuk nanti kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot supaya saya bisa menggali potensi coachee sehingga coachee dapat menemukan suatu solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau hadapi. Oke, benar sekali ya Ibu ya. Untuk bagian mendengar aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot itu merupakan suatu kunci dalam melakukan coaching ya Ibu ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir Ibu, indikator seperti apa yang menjadi tujuan keberhasilan Ibu nanti ketika coaching gitu? Ya,
Untuk indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju, yang pertama itu saya tentu mendengarkan dan menyimak serta tidak menjudge nantinya dalam coaching yang saya lakukan. Kemudian tentu saya menerapkan alur cerita secara runtut dan saya juga bisa menggali potensi dari coach agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Oke, baiklah Ibu. Mungkin demikian dulu ya Bu ya pertanyaan untuk pra-observasi kita siang ini. Nah, terima kasih Ibu sudah menjabarkan kompetensi yang ingin Ibu capai. Selanjutnya silakan Ibu lakukan coaching dengan Ibu Ani ya Bu ya. Nanti setelah selesai coaching mungkin kita akan bertemu lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum Ibu. Ya, sama-sama Bu Wila. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Yani. Gimana kabar hari ini Bu Ani? Lumayan lah Bu Yani. Ya Bu Ani, dari wajahnya Bu Ani nampak ada sesuatu yang ingin Bu Ani sampaikan, atau ada sesuatu yang tersimpan dari Bu Ani. Iya Bu Yani, ada sesuatu yang mau saya ceritakan sama Bu Yani gitu. Ya, dengan senang hati Bu Ani, supaya cerita kita lebih nyaman dan tenang, mari kita buat dulu kita senyaman mungkin dulu ya Bu Ani. Oke Bu Yani. Nah, baik Bu Ani, sebelum kita memulai pembicaraan kita pada siang hari ini, kira-kira apa yang ingin Bu Ani capai dari pertemuan kita pada hari ini? Saya ingin menceritakan permasalahan tentang murid saya yang di kelas saya aja Bu Yani. Ya, kira-kira bagaimana ceritanya? Bisa Bu Ani ceritakan lebih detail tentang situasi di kelas Bu Ani itu seperti apa? Gini Bu Yani, ketika saya melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas, ada beberapa siswa yang sepertinya itu kurang berminat di dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan Bu Yani gitu. Menurut Bu Ani, apa yang menjadi alasan siswa itu kurang berminat pada mata pelajaran Bu Ani? Itulah Bu Yani. Padahal saya sudah dalam proses pembelajaran itu saya sudah menggunakan media. Media ini pun tidak hanya satu Bu Yani. Jadi saya masih belum bisa menemukan apa yang sebenarnya menjadi permasalahan sehingga siswa saya itu tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik Bu Yani. Nah, ketika Bu Ani memberikan media pembelajaran, siswa itu melakukan aktivitasnya seperti apa yang Bu Ani lihat yang tidak menarik? Mereka ketika tidak tertarik Bu Yani. Padahal sebelumnya sudah dilakukan tes kan gitu Bu Yani kan. Iya. Jadi hasil itu saya sudah membagi kelompok. Saya sudah tahu gitu Bu Yani. Ini siswanya gaya belajarnya seperti ini, yang auditory, visual, sama kinestetik Bu Yani. Jadi media yang saya buat itu disesuaikan dengan gaya belajar anak saya di kelas Bu Yani. Nah, dari situasi yang sudah Bu Ani amati di kelas, apa yang sudah Bu Ani lakukan terhadap situasi atau untuk mengatasi situasi itu? Ada nggak sesuatu yang sudah Bu Ani lakukan? Ada sih Bu Yani. Ya. Seperti yang tadi itu kan, saya sudah menggunakan beberapa media, misalnya sudah menggunakan gambar, sudah menggunakan video, bahkan saya sudah menggunakan benda-benda konkret yang bisa digunakan oleh siswa di dalam belajar itu Bu Yani. Tapi masih juga palingan nanti mereka itu beberapa siswa itu bisa fokusnya sekitar 5 menit paling lama. Nanti ketika saya sudah memulai tidak terperhatikan, saya berpindah ke murid yang lain, dia nanti mulai lagi Bu Yani. Nah, selain dari menyiapkan media pembelajaran, ada nggak yang terbayang atau yang tergambar yang ingin Bu Ani lakukan ke depannya untuk murid ini yang kurang istilahnya kurang meminati
pada proses pembelajaran. Ada nggak yang tergambar oleh Bu Ani? Ada sih Bu Yani, rencana saya mau berbicara dengan orang tuanya Bu Yani. Saya mau tahu bagaimana kondisinya si anak gitu, latar belakangnya Bu Yani. Iya. Sehingga nanti mungkin saya bisa tahu kenapa dia seperti ini, kenapa dia tidak tertarik belajar, atau dia murid ini berbuat seperti itu hanya untuk menarik perhatian saya kah untuk di kelas gitu. Jadi rencananya itu Bu Yani, saya mau berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, bagus sekali ya Bu Ani. Adakah opsi lain yang terbayang oleh Bu Ani? Opsi lainnya mungkin Bu Yani ya, dari hasil saya komunikasi dengan orang tuanya ini nanti saya bisa nanti mencari gimana cara menghadapi anak ini. Apakah di rumah dia kurang mendapatkan kasih sayang atau perhatian dari orang tuanya, sehingga di sekolah anak tersebut terus mencari perhatian, baik itu perhatian dari saya ataupun dari teman-temannya Bu Yani. Bagus sekali Bu Ani. Bu Ani pasti bisa melakukan dari rencana yang sudah Bu Ani bayangkan itu, nanti kedepannya pasti Bu Ani bisa melakukannya dengan sangat baik. Nah, sekarang kita sepakati langkah-langkah selanjutnya, kira-kira kapan Bu Ani akan memulai menerapkan rencana yang Bu Ani bayangkan tadi? Ya cepatnya lah Bu Yani, soalnya kalau tidak secepatnya nanti tuh proses pembelajaran akan semakin lama tuh semakin terganggu nanti. Jadi kasihan si anak ini tidak bisa mengikuti dengan baik pembelajarannya Bu Yani. Baik Bu Ani, sangat baik, berarti lebih cepat langkah yang kita ambil ke depannya itu lebih baik, karena nanti pasti akan berpengaruh kepada proses pembelajaran secara ke depannya. Baik Bu Ani, saya akan selalu memberikan dukungan kepada Bu Ani jika Bu Ani membutuhkan bantuan atau ingin berdiskusi lebih lanjut dengan saya, itu Bu Ani jangan ragu ya menghubungi saya. Oke Bu Yani, terima kasih ya. Ya sama-sama Bu Ani. Dari pembahasan kita tadi, kira-kira apa yang Bu Ani rasakan? Yang saya rasakan ya Bu Yani ya, jadi saya itu kayak mendapatkan pencerahan Bu Yani. Jadi saya tergambar, kayak gini ya akan saya lakukan ke depannya, solusinya seperti ini gitu Bu Yani. Ya. Sama ya Bu Ani, saya juga merasa senang bisa berbagi cerita dengan Bu Ani. Mudah-mudahan nanti kedepannya rencana yang sudah Bu Ani rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian nanti saya juga senantiasa bisa siap mendukung Bu Ani apabila Bu Ani memerlukan bantuan kepada saya. Mungkin masih ada yang ingin Bu Ani ceritakan pada saya? Hanya itu Bu Yani. Maaf ya sudah mengganggu waktunya Ibu. Ya Bu Ani tidak mengganggu sama sekali, justru saya sangat senang bisa berbagi cerita dengan Bu Ani. Mungkin kita akhiri saja percakapan kita pada siang hari ini Bu Ani. Terima kasih Bu Ani sudah mau berbagi dengan saya. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan kepada Bu Ani. Sampai jumpa lagi ya Bu Ani di lain waktu. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Yani. Assalamualaikum Ibu Yani. Waalaikumsalam Bu Mila. Wah, luar biasa sekali Bu Yani ya. Nah, saya lihat proses coaching yang Bu Yani lakukan itu luar biasa sekali. Nah, bagaimana perasaan Ibu Yani setelah melakukan coaching tadi? Ya, terima kasih Bu Mila. Setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Kemudian tentu saya merasa senang dan bahagia karena dapat bercerita, kemudian dapat menggali serta menuntut bagaimana coaching nanti menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Ibu. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan proses kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot serta melakukan proses coaching ini dengan alur ke depan.
Oke Ibu, benar sekali Ibu. Itu yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya ya Ibu ya. Nah, jadi Ibu berdasarkan pengamatan saya, kegiatan coaching yang Ibu lakukan di tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik Ibu ya. Yang mana Ibu sudah mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur tirta, Ibu sudah menanyakan tujuan coaching, mengarahkan coachingnya untuk melakukan identifikasi permasalahan, lalu merencanakan aksi dalam menyelesaikan masalah, dan juga Ibu sudah memancing beliau untuk bertanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, selain itu Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching tadi ya Ibu ya. Yang saya lihat tadi, Ibu fokus terhadap coachingnya dan juga sudah menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat tercapai sesuai harapan apa yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi. Ya, terima kasih Bu Mila. Oke, dari sesi coaching tadi Bu Yani, kira-kira kompetensi apa lagi yang rencananya Ibu Yani kembangkan ke depannya? Ya Bu Mila, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama meningkatkan kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, kemudian di lain waktu saya akan memulai percakapan dengan coach itu sehingga beliau merasa lebih rileks dan mengungkapkan kendala-kendala yang beliau temui. Oke, baiklah Ibu, apakah kira-kira ada lagi yang dapat Ibu kembangkan atau kira-kira masih ada nggak yang mau Ibu sampaikan gitu Bu? Mungkin pada saat ini saya ingin kedepannya saya akan mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan coaching sehingga nanti saya akan bisa menerapkan coaching ini secara maksimal dan betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian saya juga nanti akan melatih diri saya nanti bagaimana seperti yang saya bilang tadi, mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, membuat seseorang coach itu lebih nyaman dan lebih bercerita kepada saya. Mungkin itu Bu Mila. Oke, baiklah, Masya Allah ya Bu ya. Saya berharap kedepannya Ibu memang bisa mengembangkan lagi teknik ini dan saya berdoa agar Ibu selalu mengembangkan potensi diri Ibu ya Bu ya, sehingga bisa juga mengembangkan orang lain ya Bu ya. Ya. Oke Bu Yani, terima kasih pada sesi ini ya Ibu. Ya, terima kasih banyak Bu Mila. Saya merasa sangat luar biasa sekali bisa dinampingi pada proses coaching kali ini. Terima kasih Bu Mila. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam, sangat baik Bu Yani. Alhamdulillah sehat gitu. Bu Yani gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Ani. Oh ya Bu Ani, hari ini Bu Ani ada sesi coaching ya dengan Ibu Mila ya Bu Ani. Iya Ibu. Baik Bu Ani, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang Ibu kembangkan nantinya. Jadi untuk itu saya akan mengamati nanti proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti dengan Ibu Mila. Apakah Ibu sudah siap melaksanakan sesi coachingnya? Insya Allah sudah siap Bu Yani. Baik Bu Ani, sebelum Ibu memulai proses coachingnya ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan rubrik penilaian saat Ibu melakukan proses coaching, yang mana nanti saat Ibu melakukan kegiatan coaching, apakah Ibu sudah menggunakan alur tirta atau tidak. Yang mana alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membangun kemitraan dengan coachee, menggali potensi coachee dengan cara-cara yang kreatif. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching adalah kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Nah, saat Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini yaitu receive, summarize, dan juga appreciate. Receive itu Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coachee Ibu nantinya, kemudian Ibu bisa memberi
pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu bisa merangkum pernyataan dari coach Ibu dan juga Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach. Nah, kira-kira Bu Ani, apakah Bu Ani sudah paham mengenai rubrik penilaiannya? Insya Allah Ibu, saya sudah paham. Nanti akan saya coba ya Bu ya. Baik Bu Ani, selanjutnya izinkan saya bertanya kepada Bu Ani ya. Kira-kira dalam kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ani kembangkan nantinya? Rencananya yang akan saya kembangkan itu tentang presentnya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dengan teknik rasa tadi, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada nanti yang saya coaching. Ya, dari kompetensi yang ingin Ibu Ani kembangkan tadi, bagian mana kira-kira yang menjadi spesifik yang ingin Bu Ani nilai nantinya Bu Ani? Ya. Nanti untuk kompetensi spesifik yang akan saya lebih nilai lagi itu dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya saya bisa menggali potensi coach sehingga coach dapat menemukan suatu solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau hadapi nanti. Ya baik Bu Ani, pada pertanyaan terakhir ini kira-kira indikator Bu Ani yang ingin Bu Ani tuju atau kembangkan nanti pada saat coaching itu apa Bu Ani? Gitu ya. Indikator keberhasilan yang saya tuju itu nanti yang pertama adalah saya akan mendengar dan menyimak dan tidak menjudge dan dapat nanti menggunakan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali potensi coach agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya tadi. Baik Bu Ani, demikian ya Bu Ani kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih Bu Ani sudah menggambarkan kompetensi yang ingin Bu Ani capai. Selanjutnya silakan Bu Ani lakukan proses coaching dengan Ibu Mila. Nanti setelah selesai coaching kita bertemu lagi ya Bu Ani. Semoga nanti proses coaching Bu Ani berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih ya Bu Yani atas pencerahannya. Ya. Saya mohon diri ya Bu Yani. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ani. Oke, assalamualaikum Ibu Ani. Waalaikumsalam Bu Mila. Bagaimana kabarnya Bu Mila? Begini Bu Ani, kira-kira boleh nggak saya minta waktu Ibu Ani sebentar gitu Bu Ani? Boleh Bu Mila. Nah Bu Mila, rencana pertemuan kita hari ini apa ya? Gini Bu Ani, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini gitu Bu Ani. Jadi saya ingin mungkin ada dibilang sedikit ada masalah gitu ya Bu Ani ya. Jadi nanti saya ingin ada solusi lah dari masalah saya ini gitu Bu Ani. Gitu. Jadi menurut Bu Mila seperti apa seharusnya permasalahan yang Bu Mila alami sekarang itu? Gini Bu Ani, akhir-akhir ini saya merasa nih ya Bu Ani ya, murid-murid saya itu kurang antusias dalam belajar gitu Bu Ani, kurang semangat dalam menerima pembelajaran. Bahkan dalam mengerjakan tugas gitu Bu Ani, banyak yang tidak selesai. Bahkan sebagian anak itu tidak mengerjakan sama sekali gitu Bu Ani. Oh begitu. Begini Bu Mila, jika seandainya kita kasih skala ya nilai 1 sampai 10, di posisi mana permasalahan Bu Mila sekarang ini? Mungkin ya Bu Ani ya, kalau diperkirakan mungkin di posisi 5 mungkin ya Bu Ani ya. Berarti posisi 5 di tengah-tengah ya Bu Mila ya, 50-50 ya. Oke, jadi Bu Mila, saat Bu Mila mengalami permasalahan tersebut, apa yang menjadi kekuatan dari Bu Mila dalam menghadapi permasalahan ini? Iya Bu Ani, karena rendahnya gitu kan semangat dan antusias anak-anak ini dalam belajar, maka sebagai seorang guru tentunya saya menjadi khawatir gitu kan, jadi gundah gitu kan Bu Ani. Gimana caranya supaya saya bisa meningkatkan semangat anak-anak ini lagi dalam belajar sehingga meningkat juga nanti nilainya gitu Bu Ani. Jadi Bu Mila, apa kira-kira yang bisa Bu Mila lakukan agar dapat menyelesaikan masalah Bu Mila itu? Apa yang terpikirkan dengan Bu Mila? Apa
apa yang harus Bu Mila lakukan gitu? Iya Bu Ani, mungkin begini ya Bu Ani ya, karena banyaknya tugas-tugas yang tidak selesai atau bahkan ada yang tidak membuat, saya kira ya Bu Ani ya, mungkin anak-anak ini bosan dalam belajar gitu. Bahkan mungkin ada yang tidak paham tentang materi yang saya ajarkan. Atau saya juga berpikir gitu ya Bu Ani, apakah saya ini mengajarnya ini terlalu monoton atau gimana gitu ya Bu Ani ya. Oh begitu Bu Mila. Nah Bu Mila, dari permasalahan yang Bu Mila ungkapkan tadi, kira-kira apa yang bisa Bu Mila lakukan untuk mengatasinya gitu? Iya Bu Ani, karena ini masalahnya dengan siswa, berarti saya mungkin mencari cara gitu ya Bu Ani ya, supaya pembelajaran ini berpusat pada siswa gitu ya. Mungkin yang pertama saya lakukan itu menganalisis kebutuhan siswa gitu ya Bu Ani. Iya. Terus ada lagi Bu Mila? Mungkin setelah menganalisis kebutuhan siswa ini, caranya mungkin saya lakukan dengan menggunakan asesmen diagnostik gitu ya Bu Ani. Nah mungkin nanti ketika saya tanyakan melalui asesmen diagnostik ini, saya bisa memetakan kebutuhan-kebutuhan murid saya gitu ya Bu Ani ya, sehingga saya bisa melakukan refleksi apa sih yang harus saya lakukan ke depannya gitu ya Bu Ani. Luar biasa sekali Bu Mila dengan solusi-solusinya. Nah Bu Mila, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Bu Mila lakukan ini? Yang menjadi ukuran keberhasilannya nanti mungkin ketika nilai anak-anak itu sudah meningkat dan juga semangat dan antusiasme anak-anak ini meningkat, maka bisa dikatakan berhasil apa yang akan saya rencanakan gitu Bu Ani. Mudah-mudahan ya Bu Mila ya. Bu Mila, apa yang menjadi komitmen Bu Mila terhadap rencana aksi yang akan Bu Mila lakukan itu? Untuk komitmennya Bu Ani, insya Allah nanti saya akan agendakan gitu Bu Ani secepatnya gitu kan, kapan saya lakukan asesmen diagnostik ini gitu kan, karena saya membutuhkan secepatnya. Kalau bisa besok akan saya lakukan langsung gitu Bu Ani. Nah tapi saya kira saya juga butuh teman sejawat atau rekan guru lain dalam melaksanakan hal ini agar mengingatkan saya selalu untuk menerapkan komitmen ini, iya, rencana aksi ini gitu Bu Ani. Oke, berarti nanti yang akan membantu Bu Mila dalam menjaga komitmen Bu Mila adalah rekan-rekan sejawat. Apakah ada yang lainnya yang bisa mengingatkan Bu Mila? Oh iya, saya rencananya begini juga Bu Ani, saya akan koordinasi dengan kepala sekolah begitu kan, dan juga orang tua gitu kan, sehingga rencana ini benar-benar bisa saya laksanakan. Bahkan ketika saya melakukan asesmen nanti, mungkin saya bisa kirimkan link asesmen kepada orang tua gitu kan, dan juga kepala sekolah nanti bisa mengingatkan saya ketika sebelum saya masuk ke kelas gitu Bu Ani. Oh begitu. Oke Bu Mila. Bu Mila, dari yang sudah kita bicarakan tadi, kan kita sudah di sesi terakhir nih Bu Mila dari kegiatan coaching kita ini. Kira-kira apa yang Bu Mila dapatkan dari pembicaraan kita siang pagi ini? Wah, begini ya Bu Ani, saya merasa luar biasa sekali ya Bu Ani ya. Nah, ketika saya cerita sama Bu Ani gitu kan, selain saya merasa lega, tapi saya juga dapat solusinya atas permasalahan saya tadi gitu Bu Ani. Wah, terima kasih banyak ya Bu Ani, saya merasa Bu Ani luar biasa sekali gitu. Ya, alhamdulillah kalau begitu Bu Mila. Oke Bu Mila, karena saya ada keperluan yang lain, kita akhiri perbincangan kita. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat sharing lagi ya Bu Mila ya. Saya pamit dulu ya Bu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ani. Semoga kedepannya benar-benar ada waktu lagi dari Bu Ani untuk saya ya Bu Ani ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani. Wah, Ibu luar biasa sekali tadi melaksanakan kegiatan coaching ya Bu Ani. Iya, waalaikumsalam Bu Yani. Ya, sangat luar biasa. Ya, Bu Ani, bagaimana perasaan Bu Ani setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Oh, yang saya rasakan ya Bu Yani ya, saya merasa senang gitu.
apa yang saya targetkan dari awal tercapai. Terus nampaknya coachingnya bisa menyampaikan permasalahannya tanpa beban gitu Bu Yani. Ya, memang sangat terlihat ya Bu Ani dari yang coaching yang sudah Bu Ani lakukan itu. Kemudian Bu Ani kira-kira apa saja yang sudah Bu Ani lakukan pada proses coaching tadi? Yang saya lakukan Bu Yani ya, tadi saya sudah menerapkan proses kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi coaching, kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan mempergunakan alur tirta Bu Yani. Nah, jadi sudah tercapai ya Bu Ani indikator pengembangan yang Ibu harapkan tadi ya Bu Ani ya. Iya Bu Yani. Baiklah Bu Ani, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan dari sesi coaching tadi ya Bu. Berdasarkan pengamatan saya, kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik, yang mana Ibu sudah mengajukan pertanyaan dengan alur tirta. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan coaching. Kemudian mengarahkan beliau mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk bertanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, yang mana tadi saya melihat Ibu fokus pada coaching, itu artinya Ibu sudah melaksanakan kesadaran penuh. Juga sudah menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Juga sudah mencapai sesuai harapan yang Ibu sampaikan saat pra-observasi tadi ya Bu Ani. Iya, terima kasih ya Bu Yani atas pengamatannya. Detail sekali ya Bu ya. Iya Bu Ani. Ibu dari sesi coaching tadi kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Iya ya Bu Yani. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu saya akan meningkatkan kehadiran penuh, mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan mempergunakan alur tirta Bu Yani, sehingga nanti apa permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh coaching nanti bisa dicarikan jalan keluarnya oleh coaching itu nanti Bu Yani. Ya, sangat baik sekali ya Bu Ani. Semoga nanti apa yang Bu Ani ingin kembangkan ke depannya itu nanti lambat laun bisa tercapai ya Bu Ani. Kemudian kira-kira bagaimana Bu Ani mencapai kegiatan apa yang ingin bisa Bu Ani lakukan untuk mencapai kompetensi yang ingin Bu Ani kembangkan ke depannya itu? Ya, nanti saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan tentang coaching ini. Nah, nanti sehingga saya nanti dapat melihat bagaimana proses coaching ini berlangsung, sehingga nanti bisa menambah pengetahuan saya. Jadi saya bisa menerapkannya nanti saat saya melakukan coaching di tempat saya bertugas Bu Yani. Sangat luar biasa Bu Ani. Kira-kira masih ada yang ingin Bu Ani sampaikan mengenai proses coaching atau observasi kita pada siang hari ini? Saya rasa sudah cukup Bu Yani. Baiklah Bu Ani, terima kasih Bu Ani. Kita bertemu di lain waktu. Terima kasih juga Bu Ani sudah bersedia didampingi oleh saya. Kita tutup kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yani, terima kasih juga ya Bu Yani. Saya merasa sangat luar biasa terdampingi oleh Bu Yani, dan saya yakin juga dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Bu Ani. Assalamualaikum Bu Mila, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ani, alhamdulillah sehat. Bu Ani bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Mila. Nah, baiklah Bu Mila, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang Ibu kembangkan nantinya. Untuk itu, saya akan mengamati nanti proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti dengan Ibu Yani. Iya. Iya, dengan Ibu Yani. Apakah Bu Mila sudah siap untuk melaksanakan sesi coaching? Insya Allah siap Bu. Nah, baiklah Bu Mila, sebelum kita memulai proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Pertama,
saya akan menjelaskan rubrik penilaiannya saat Ibu melakukan proses coaching. Yang mana nanti saat Ibu melakukan kegiatan coaching, apakah Ibu sudah menggunakan alur tirta atau tidak? Yang mana alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip-prinsip coaching itu diantaranya membangun kemitraan dengan coachee, menggali potensi coachee dengan cara-cara yang kreatif. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching adalah kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Nah, saat Ibu nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini yaitu resif, sumaris, dan juga prestis. Nah, di situ nanti Ibu nanti bisa merangkum semua pertanyaan dari coachee Ibu, dan juga Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coachee. Begitu Ibu Mila. Oke, baik Ibu, insya Allah nanti akan saya coba ya Bu ya. Oke Bu Mila, baiklah Bu Mila, di sini kan saya bertanya kepada Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Oke, baiklah Ibu Ani, rencananya kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam coaching yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif dengan rasa, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya ya Bu ya. Oke, baiklah Bu Mila, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang spesifik yang ingin saya observasi Bu? Mungkin untuk kompetensi yang spesifiknya yang akan saya gunakan nanti yaitu lebih ke mendengarkan aktif dengan rasa, lalu mengajukan beberapa pertanyaan berbobot supaya nanti saya bisa menggali kompetensi dari coachee saya, sehingga coachee itu bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahannya yang sedang beliau hadapi saat ini, begitu Ibu. Baiklah Ibu, jadi ingin saya observasi itu adalah bagian dari mendengarkan dengan aktif, memberi pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah, seperti apa indikator perkembangan dari tujuan yang akan Ibu kembangkan nanti? Indikator keberhasilannya yang saya tuju yang pertama yaitu Ibu, saya mungkin akan lebih mendengarkan gitu ya Bu ya, lalu menyimak, dan tentu saja saya tidak akan menjudge coachee saya gitu ya Bu. Juga nanti dalam coaching saya nanti saya juga akan menerapkan alur tirta secara runtut gitu ya Bu ya. Kemudian saya bisa menggali potensi coachee saya agar beliau mendapatkan solusi yang tepat begitu Bu. Gitu ya Bu ya. Baiklah, oke lah Ibu. Demikian Bu kegiatan pra-observasi kita siang ini. Terima kasih Ibu sudah menjabarkan kompetensi yang ingin Ibu capai. Selanjutnya silakan Ibu lakukan proses coaching dengan Ibu Yani. Nanti setelah kita selesai coaching, setelah Ibu selesai coaching, kegiatan kita bertemu lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Mila. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Bu Yani. Nah, apa kabarnya nih Bu Yani? Sebetulnya kalau dari badan sehat Bu Mila, tapi secara pikiran yang tidak sehat. Bu Mila kira-kira ada waktunya siang ini? Oh insya Allah, kebetulan siang ini kosong gitu ya Bu Yani ya. Bisa saya bercerita sedikit dengan Bu Mila? Oh iya baik. Nah kira-kira nih apa nih Bu Yani yang jadi tujuan dari percakapan kita kali ini? Ya, terima kasih Bu Mila sudah meluangkan waktunya. Saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini, dan dari percakapan kita nanti tentu pada akhirnya saya setidaknya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Bu Mila. Iya baiklah Bu Yani. Nah bagaimana situasinya Bu? Begini ya Bu Mila, akhir-akhir ini saya menemukan ada beberapa siswa saya yang pasif atau sering tidur Bu Mila dalam pembelajaran. Padahal pembelajaran saya itu jamnya ini tidak terlalu siang Bu Mila. Jadi
Saya merasa tentu ada beberapa prasangka di dalam diri saya. Apakah si anak yang memang tidak tertarik dengan mata pelajaran saya, atau si anak yang tidak suka dengan saya pribadi, atau mungkin anak ini ada masalah yang membuat dia itu tidak bersemangat untuk datang ke sekolah. Itu yang tergambar di pikiran saya akhir-akhir ini, Bu Mila. Iya, jadi Bu Yani anak-anak ini berarti kurang fokus dalam belajar gitu ya. Iya, Jadi Bu Mila. kemungkinan ada penyebab-penyebabnya gitu ya Bu Yani ya. Nah Bu Yani kira-kira nih sesuai dengan kondisi saat ini, kalau kita beri rentang skala 1 sampai 10 keadaan Iya. saat ini kira-kira berada di skala berapa ya Bu Yani? Kalau saya mungkin untuk menghadapi anak ini, saya sudah di fase yang istilahnya buntu, bilang ingin mau diapakan lagi anak ini gitu. Sementara saya sudah mencoba segala cara untuk anak ini supaya tidak tidur di jam pelajaran lagi, tetapi setiap saya masuk diulang-ulang lagi seperti itu. Oh gitu Bu Yani. Jadi kira-kira Ibu Yani bisa bayangkan tidak apa yang menjadi alasan anak-anak tersebut gitu kan seperti saat sekarang ini gitu. Mungkin saya tidak tahu pasti apa yang ada di dalam diri anak itu, cuma mungkin saya mengira-ngira bisa jadi mungkin anak ini faktor dari dirinya sendiri. Mungkin tidur terlalu larut, Bu Mila. Bisa jadi kan anak sekarang itu terlena dengan HP ya Bu Mila, teknologi itu selalu dibawa-bawanya. Bisa jadi mungkin karena main game jadi terlambat tidur, akhirnya pagi tidak segar lagi ke sekolah. Atau bisa jadi dia memang tidak menyukai pembelajaran saya, itu faktor dari luar anak. Itu yang belum bisa saya pastikan, Bu Mila. Iya Bu Yani. Jadi dari perkiraan Bu Yani anak-anak ini ada faktor internal dan eksternal yang mengaruhinya gitu ya Bu Yani ya. Nah coba Ibu Yani pikirkan lagi, kira-kira ada alasan lain tidak sehingga kondisinya seperti saat ini gitu Bu Yani? Bisa jadi nanti anak ini memang merasa kesulitan dalam pembelajaran dengan saya. Istilahnya dia tidak mengerti matematika itu seperti apa. Kemudian bisa jadi nanti selain dengan dirinya sendiri, faktor keluarganya juga mungkin akan mempengaruhi semangat atau motivasi dia untuk datang ke sekolah. Iya Bu Yani, berarti kemungkinan besar juga ada faktor lain gitu ya, seperti faktor keluarga gitu Iya. Bu Yani ya. Nah dari situasi ini Bu Yani, kira-kira apa yang bisa Bu Yani lakukan begitu Bu Yani? Mungkin awalnya saya akan mencoba memanggil anak tersebut, kemudian mengajak anak ini berbicara secara berdua, kemudian istilahnya dari hati ke hati Bu Mila, sehingga dia nanti bisa mengutarakan apa sebetulnya yang menyebabkan dia tertidur, sering tidur di dalam proses pembelajaran ini. Saya tanyakan kepada rekan-rekannya lain, ada juga di beberapa pembelajaran dia juga mengalami hal yang sama, Bu Mila gitu. Berarti ini yang Ibu Yani tanyakan ke rekan Bu Yani ini Iya. anak yang sama berarti Anak ya, yang Bu Yani, sama, ya? iya. Oke, baiklah Ibu Yani. Nah, kira-kira dengan situasi tersebut rencana seperti apa yang akan Bu Yani lakukan ke depannya gitu Bu Yani? Selain berdiskusi dengan anak, kemudian saya juga berencana ingin memanggil orang tua, ingin berbincang dengan orang tua anak ini, ingin tahu bagaimana situasi anak ini di rumah, cara belajarnya seperti apa, atau kondisi orang tuanya bagaimana. Kemudian selain dengan berkoordinasi dengan orang tua, tentu saya akan berkonsultasi dengan guru BK nantinya, Bu Mila. Kira-kira nanti guru BK bisa lebih menggali lagi anak ini, motivasinya ke sekolah itu seperti apa, atau ada menyebabkan hal khususkah anak ini yang tidak bersemangat ke sekolah. Mungkin itu yang pertama yang mungkin akan saya lakukan, Bu Mila. Oke, baiklah Bu Yani, berarti ada beberapa rencana yang sudah Ibu tergambar sama Bu Yani ya Bu Yani ya.
agar anak ini bisa biar bisa mengetahui permasalahan anak Iya. ini asalnya dari mana gitu ya Bu Yani ya. Nah, dari pembahasan kita tadi kira-kira nih Bu Yani untuk kedepannya untuk pelaksanaan pemanggilan orang tua ini kapan dilakukan gitu Bu Yani? Mungkin dalam waktu dekat ini Bu Mila, saya akan mencoba berkoordinasi dengan anak untuk menyampaikan kepada orang tuanya, kemudian atau bahkan saya yang menghubungi orang tuanya sendiri untuk bisa datang ke sekolah, sehingga nanti permasalahan ini bisa diketahui apa penyebabnya, dan kedepannya anak ini tentu tidak akan berpengaruh lagi ke proses pembelajarannya. Karena kalau dia sering tidur, otomatis segala proses pembelajaran itu kan tidak diikutinya Bu Mila. Itu yang saya ragukan, khawatirkan nanti nilainya pada akhir itu tidak ada gitu. Iya, berarti Bu Yani berdasarkan permasalahan ini gitu ya, kemungkinan kalau ini terjadi terus menerus gitu Iya. kan, maka nilai anak ini bisa jadi tidak ada karena memang beliau memang tidak ikut belajar gitu Bu Yani ya. Iya. Nah, jadi solusi yang Ibu Yani bilang tadi akan bekerja sama dengan guru BK gitu berarti ya Bu Yani juga Iya. dengan memanggil orang tua. Oke Bu Yani, kira-kira Bu Yani dalam pelaksanaannya nanti ini agar komitmen Bu Yani ini berjalan dengan baik gitu Iya. kan, apa yang akan Bu Yani lakukan gitu? Saya akan memastikan kalau orang tua ini akan datang ke sekolah Bu Mila. Kemudian juga saya tentu mencari solusi dengan berbincang juga dengan teman yang lain ketika memang sudah saya ketahui latar belakang anak ini, apakah ada perubahan enggak dari proses kedepannya nanti. Oke Bu Yani, insya Allah ya Bu Yani, saya juga akan ikut memantau dari perkembangan Ibu Yani permasalahan ini gitu ya Bu Yani ya. Oke, saya berharap permasalahan ini cepat selesai gitu ya Bu Yani ya. Iya, alhamdulillah. Oke, saya juga apresiasi sama Bu Yani terhadap rencana-rencana dan aksi-aksi yang Ibu Yani akan lakukan selanjutnya ya. Oke, baiklah Bu Yani, dari pembahasan kita tadi, kira-kira apa yang Bu Yani dapatkan gitu Bu Yani? Dari perbincangan saya tadi, saya merasa tentu lebih lega Bu Mila. Setidaknya saya bisa berbagi dengan Bu Mila dengan suasana yang nyaman. Kemudian saya juga mendapatkan dukungan serta penguatan atas solusi yang akan saya lakukan ke depannya Bu Mila. Iya, Masya Allah Bu Yani, saya merasa Bu Yani itu luar biasa sekali gitu ya Bu Yani ya. Ternyata Terima kasih Bu Mila. Ya, sama-sama Bu Yani. Berdasarkan permasalahan tadi, Bu Yani sudah banyak merencanakan sesuatu gitu ya. Oke Bu Yani, saya juga merasa sangat senang sekali dengan rencana-rencana itu. Semoga benar-benar Bu Yani berkomitmen diterapkan dengan baik gitu ya Bu Yani ya. Iya, terima kasih Yani. Bu Mila, mohon dukungannya. Nah, dari apa yang sudah saya ceritakan tadi, mudah-mudahan saya bisa melakukannya dengan baik Bu Mila. Oke, semoga ya Bu Yani ya. Tetap semangat ya Bu Yani. Ya, terima kasih Bu Mila atas waktunya. Maaf sudah mengganggu Bu Mila. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Yani, tidak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya Bu Yani Ya, Bu Mila. Oke. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Ibu Ani. Gimana perasaannya tadi setelah melaksanakan coaching? Oh, luar biasa sekali ya Bu Ani ya. Saya merasa sangat senang dan bahagia sekali gitu ya, dapat bercerita dengan Koci, sehingga Koci terbuka terhadap masalah-masalahnya gitu Bu Ani. Oke, baiklah Bu Mila. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Yang sudah saya lakukan pada proses coaching tadi ya Ibu Ani, saya sudah menerapkan proses kemitraan, kemudian juga proses kreatif, dan juga saya mampu memaksimalkan potensi saya sebagai seorang coach gitu ya Bu Ani. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan rasa, dan juga saya sudah berusaha mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur tirta gitu ya Bu Ani ya. Wah, jadi sudah tercapai ya Bu ya indikator pengembangan yang Ibu harapkan tadi. Oke, alhamdulillah.
Iya Bu. Baiklah Ibu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan dari sesi coaching yang Ibu lakukan tadi dengan Bu Yani. Berdasarkan pengamatan saya Bu, kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan sangat baik. Yang mana Ibu sudah mengajukan pertanyaan dengan alur tirta, dan juga Ibu sudah menanyakan tujuan coaching, mendengarkan beliau mengidentifikasi masalahnya, kemudian merencanakan rencana aksi untuk menyelesaikan masalah, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk bertanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Selain itu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, yang mana tadi saya melihat Ibu fokus terhadap coaching. Itu artinya Ibu sudah melaksanakan kesadaran penuh. Nah, juga sudah menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, juga sudah mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan saat pra-observasi tadi. Iya Bu, terima kasih Ibu. Nah, Ibu, dari sesi coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Apa ya Bu ya? Mungkin untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh ya Bu ya, di mana Coach tidak merasa diayomi gitu ya Bu ya, merasa diluangkan waktunya oleh coach. Terus saya juga akan memulai percakapan-percakapan dengan coach yang dapat meningkatkan kehadiran penuh gitu Bu. Juga mengajukan pertanyaan, insya Allah pertanyaan yang lebih berbobot lagi nantinya gitu Bu. Baiklah Ibu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan untuk kegiatan coaching ke depannya ya. Dan kira-kira masih ada nggak yang ingin Ibu sampaikan untuk peningkatan coaching berikutnya gitu? Mungkin untuk meningkatkan kemampuan coach saya gitu Ibu ya, mungkin saya akan mengikuti berbagai pelatihan gitu ya Bu ya. Mungkin bisa jadi melalui webinar atau belajar mandiri dari YouTube, atau berdasarkan pengalaman-pengalaman dan situasi yang ada di sekolah saat itu gitu Ibu. Dan juga mungkin Ibu dengan menggunakan alur tirta ini saya lebih terarah gitu ya Bu ya. Oke Ibu. Baiklah Ibu, saya berharap kedepannya Ibu bisa mengembangkan lagi teknik ini, dan saya berdoa agar Ibu bisa mengembangkan potensi Ibu sehingga bisa mengembangkan orang lain ya Bu ya. Oke Ibu Ani, terima kasih banyak atas waktunya Ibu Ani. Saya sangat senang sekali didampingi oleh Ibu Ani gitu Bu Ani. Iya, terima kasih ya Bu Mila, luar biasa tadi ya Bu Mila ya. Oke Bu Mila, kita akhiri ya perbicaraan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ani.